Hari Sabtu Paskah yang pertama, intensi misa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan, keluarga-keluarga Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunardi, Ibu Sumarni, Rawi Stepandi, Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron, Dr. Arisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew Stephen, Vincent Malvin di Jakarta, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eteros Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysia Tani beserta anak-anak dan keluarga yang di Surabaya, Ibu Mamangsu dan Ibu Nobeta Suryani, keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta, Ibu Tresia, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camekong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Ibu Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, Anti Regina Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Li Huang dan Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, dan kelancaran usaha Julianus Sandy Lim dan usaha Fernandi Lim, Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, Ibu Emeda Majar dan keluarga, Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, Ibu Rina Gunawan di Jakarta, Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina dan Mikael di Jakarta, keluarga untuk keluarga Anti Priska dan Angka Robert Ayen di Serian Sarawak, dan keluarga Sisti Sika anak gadis di Serian Jenan Sarawak. Mass intention from Madam Madeline family and Kuching for her business, study and work blessing. Peter Ling Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeline Wong Ching and my four boy, Adrian Ling Winlong, Andrew Ling Yulong, and Sel Ling Junlong, and Alexander Ling Kailong. Kita juga berdoa untuk kesembuhan Ibu Bungawati kena kanker stadium akhir di apartemen Grand by Fluid Jakarta Utara. Juga untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, Ibu Leni dan keluarga di Jakarta, dan untuk kesembuhan Dr. Denny A. Sudarsono di Jakarta. Kita persembahkan seluruh intensi misa ini dalam perayaan Ekaristi. Tuhan mengantar umatnya dalam kegembiraan dan para pilihannya dengan sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah hening sejenak kita memeriksa batin kita. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kehidupan baru, kami bersyukur atas ciptaan-Mu yang amat mengagumkan. Ialah Yesus Kristus Adam baru. Perkenankanlah Dia membuka kami pintu gerbang kerajaan-Mu, tempat kedamaian dan kehidupan sejati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul.
Pada waktu itu Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi, tua-tua umat dan ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya orang biasa dan tak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai murid Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan berdiri di samping kedua rasul, mereka tak dapat mengatakan sesuatu pun untuk membantah. Maka mereka menyuruh keduanya itu meninggalkan ruang sidang. Lalu mereka berunding tindakan apa yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok yang kita tidak mampu menyangkalnya. Tetapi agar hal itu tidak semakin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita ancam dan kita larang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Setelah kedua rasul disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan jangan sekali-sekali berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, silakan kalian putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat kepada kalian atau kepada Allah, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan kami dengar. Mereka semakin keras mengancam kedua rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah atas apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Dialah keselamatanku. Haleluya. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan dan tangan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi tidak menyerahkan daku kepada maut. Haleluya. Bukan pintu gerbang kebenaran aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati pagi-pagi hari raya pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Maria Magdalena lalu memberitahu mereka yang telah mengiringi Yesus dan yang waktu itu sedang berkabung karena menangis. Tetapi karena mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah menampakkan diri, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa lain kepada kedua murid. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, ketika mereka kembali dan memberitahu teman-teman lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Dan akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan pertama dalam Kisah Para Rasul, beriman benar-benar itu mengalami persona oleh seseorang. Terpesona, beriman benar-benar mengalami terpesona oleh seseorang. Demikianlah yang dialami para rasul, sehingga mereka tak dapat berdiam diri. Iman itu lalu tampak dalam hidup dan tingkah lakunya. Bagaimanapun para murid Kristus diutus memberi kesaksian kepada siapa saja yang bergaul dengan mereka. Di dalam bacaan Injil Markus, orang beriman sering pula mengalami kebimbangan seperti halnya para rasul. Biasanya imannya belum utuh. Kutipan ini menggambarkan bahwa yang tadinya tidak dapat percaya selalu dikendaki percaya dan akhirnya memberi kesaksian, bahkan dengan mengarahkan segala kekuatannya. Memang Tuhan memberikan kesempatan, tetapi bila sudah tiba saatnya, orang harus menyerahkan diri seutuhnya dan percaya. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga yang kami doakan di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka, dan juga sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya ya Bapa. Dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan-Nya. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahan-Mu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, di mana orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ juga Engkau hadir. Kami mohon silakan datang dan mencurahkan Roh-Mu. Harapan dan daya hidup kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadapan-Mu. Sebab setelah dikorbankan, Dia tak dapat wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Dengan demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami,
Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ketika dibaptis. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus itu Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak-kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh,
dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Kita sekalian yang telah dibaptis dalam Kristus sudah dipersatukan dengan Kristus. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan baru, kami mohon Kau utus mewartakan kepada setiap orang bahwa Engkau setia memenuhi janji-Mu, bahwa Engkaulah Allah orang-orang yang hidup, dan bahwa Engkaulah yang menjaga dan melestarikan hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup pekerjaan kita, seluruh orang yang kita doakan, diberikan berkat keselamatan, perlindungan dan kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.